Selamat siang, saya Yonas Bagas Eko Prasetyo, kelas 12 Elin 2 atau kelas 12 kuliah 2. Jadi hari ini saya ingin menyimpulkan kembali isi dari PPT tentang globalisasi. Dari pengertiannya, apa itu globalisasi? Globalisasi adalah meluasnya budaya dan ilmu pengetahuan ke seluruh dunia. Jadi globalisasi ini juga mengacu ke namanya global village ataupun desa global. Apa itu desa global? Desa global adalah pengertian tentang tidak adanya batasan ruang dan waktu yang jelas. Nah, globalisasi ini menyebabkan beberapa penyebabnya apa aja sih? Yang pertama yaitu meningkatnya iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua itu adalah migrasi penduduk. Yang ketiga adalah pasar bebas. Dan yang keempat adalah transparansi pers. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang penyebab globalisasi itu apa, nah sekarang kita mau membicarakan tentang globalisasi yang mempengaruhi beberapa bidang. Apa saja bidang-bidang itu? Yuk lanjut. Yang pertama, globalisasi di bidang budaya, yaitu berbicara tentang penyebaran suatu gagasan atau konsep ke seluruh dunia. Nah, di bidang budaya ini terdapat manfaat dan kurang manfaatnya nih. Untuk manfaatnya, jadi kita lebih tahu dan lebih mengerti tentang budaya-budaya luar, tentang budaya di suatu negara, di negara lain, ataupun perkumpulan lain. Jadi kita lebih mengetahui budaya tersebut. Tetapi untuk kurang manfaatnya ini apa? Kurang manfaatnya perlahan budaya kita itu akan semakin luntur karena kita terlalu excited ataupun terlalu menggebu-gebu dengan namanya budaya luar itu. Yang kedua, globalisasi di bidang komunikasi. Nah, komunikasi sendiri ini kan berbicara tentang penyampaian sebuah informasi dari satu individu ke banyak individu. Nah, di sini mengacunya kepada perkembangan teknologi komunikasi itu sendiri, seperti telepon, internet, ataupun sosial media. Nah, teknologi-teknologi itu yang menyebabkan keefisienan ataupun kemudahan kita dalam berkomunikasi. Yang ketiga, globalisasi di bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi ini mengacu ke namanya free trade ataupun perdagangan bebas. Jadi free trade ini adalah sistem perdagangan yang menghilangkan ikatan-ikatan ataupun ketidaklancarannya ekonomi internasional. Sebagai contohnya, sekarang kita mengenal namanya all shop. Nah, all shop ini adalah online shop ataupun toko online. Nah, kita di situ bisa berbelanja, tidak hanya berbelanja di lokal saja, tapi kita bisa berbelanja ke seluruh mancanegara hanya dengan satu handphone. Jadi kita tidak harus ke luar negeri untuk membeli barang itu. Jadi itu mudahnya. Lalu operasinya sebuah perusahaan yang ada di luar ke suatu negara, seperti kita banyak mengenal perusahaan-perusahaan asing yang ada di negara kita seperti dari restoran, industri, dan masih banyak lagi. Yang keempat, globalisasi di bidang iptek ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di sini berbicara tentang perkembangan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini kita juga bisa mengambil manfaatnya, yaitu seperti kemudahan dalam berkomunikasi ataupun mendapatkan berita. Nah, mendapatkan berita ini kita tidak hanya mendapatkan berita secara lokal yang ada di negara kita, tapi karena adanya perkembangan iptek ini, kita juga dapat mengetahui secara luas perkembangan berita yang ada di luar sana, di luar negeri, seperti dari CNN, VOA, dan masih banyak lagi. Jadi kita lebih tahu nih, wah ada isu apa, ada berita apa di negara ini. Jadi pikiran kita itu seperti lebih luas, jadi wawasan kita itu semakin bertambah. Dan juga cepatnya sebuah informasi karena adanya satelit-satelit yang sudah diluncurkan. Jadi satelit-satelit ini yang memproses data secara cepat dan menghasilkan informasi juga yang lebih cepat yang nantinya disalurkan ke kita. Kelima, globalisasi di bidang transportasi. Nah, di bidang transportasi ini berbicara tentang perkembangan teknologi atau canggihnya di bidang transportasi. Mungkin background dari terciptanya globalisasi ini adalah manusia ingin hidup lebih mudah dan efisien. Lalu didasari dengan adanya pendidikan, sehingga pendidikan ini yang nantinya menghasilkan sebuah teori-teori yang membuat sebuah transportasi itu semakin canggih dan berkembang. Lalu ada perkembangan telekomunikasi. Nah, telekomunikasi ini di sini berbicara tentang berita tentang transportasi yang ada di suatu negara, sehingga negara lain itu bisa mengakses ataupun bisa melihat canggihnya, sehingga bisa bekerja sama ataupun bisa membuat yang lebih canggih sehingga mereka termotivasi. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang bidang-bidang dalam globalisasi, sekarang kita mau membicarakan tentang dampak globalisasi itu sendiri. Nah, dampak ini dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Untuk dampak-dampaknya apa aja sih? Yuk kita lanjut. Dampak positif dari globalisasi ini adalah
Itu berkembangnya iptek ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu ada meningkatnya efisien dan efektivitas. Lalu meningkatnya ekonomi suatu negara. Lalu ada komunikasi kita jadi lebih mudah. Dan yang terakhir yaitu berkembangnya sektor pariwisata. Karena kita dari teknologi informasi itu jadi kita lebih update ataupun lebih tahu informasi tentang destinasi wisata di suatu tempat. Seperti itu. Untuk dampak negatif dari globalisasi ini, yang pertama itu ada namanya westernisasi. Dari kata western kita pun bisa mengambil, yaitu barat, yang artinya kebarat-baratan. Jadi dari sini kita lebih meniru budaya barat dibanding budaya kita, sehingga budaya kita itu akan semakin luntur dan terus meningkatnya budaya barat yang kita ikuti, seperti itu. Yang kedua yaitu demoralisasi ataupun menurunnya akhlak ataupun moral seseorang. Yang ketiga ada namanya kesenjangan sosial, yaitu perbedaan yang sangat signifikan antara satu individu dengan individu lain, mungkin secara ekonomi ataupun sosial. Yang keempat ada namanya pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini kita bisa lihat secara jelas mungkin dari industri-industri yang mengeluarkan cerobong asap sehingga menyebabkan pencemaran udara, ataupun pembuangan limbah ke sungai yang nantinya akan menyebabkan pencemaran air, seperti itu. Kelima ada namanya kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini karena pudarnya budaya bangsa kita. Mungkin itu disebabkan oleh faktor kebarat-baratan tadi, kita lebih mengetahui tentang barat. Jadi untuk diterapkan di negara kita itu kurang pas ataupun kurang bagus, sehingga sangat bertolak belakang dengan budaya kita. Untuk yang terakhir ada namanya individualisme. Individualisme itu kita bisa mengambil kata individual ataupun sendiri, jadi kita lebih mementingkan diri kita sendiri dibandingkan orang yang ada di sekitar kita. Seperti contohnya mungkin kita bermain handphone yang ada di sekitar banyak orang, sehingga kita acuh kepada orang lain dan kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Untuk penutupnya, kita tetap harus mengikuti globalisasi karena itu adalah bentuk adaptasi kita sebagai manusia untuk bertahan hidup. Tanpa adaptasi kita tidak bisa mengikuti zaman yang nantinya terus berkembang. Tapi ada tapinya. Tapinya kita harus tetap mengikuti budaya luhur bangsa kita sebagai ciri khas kita sebagai orang Indonesia, yaitu tetap berbudaya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Yonas Bagas, saya ucapkan terima kasih.